Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya ingin berbagi informasi ya, berbagi istilahnya itu berbagi pengetahuan ya dengan teman-teman. Jadi tentang internet ya, tentang internet service provider atau ISP yang mungkin teman-teman miliki di rumah ya, baik itu dari IndiHome, dari Astinet, dari MyRepublik, dari banyak ya ISP ya, internet server itu banyak ya. Jadi teman-teman boleh menggunakan, ada yang dari Iconet juga, dari PLN itu ada juga. Nah itu apakah bisa kita bagi ya, apakah bisa kita sharing koneksi internet kita ke tetangga yang butuh koneksi internet ya. Bisa teman-teman, nanti akan saya jelaskan ya, secara gamblang ya, secara orang awam ya, saya juga orang awam, sama-sama belajar di sini. Akan kami tunjukkan ya plus minusnya, terus bagaimana caranya agar koneksi itu bisa merata, terbagi merata, dan tidak ada komplain ya, tidak ada komplain dari tetangga kita yang sudah kita bagi internetnya, terus sudah kita istilahnya itu sama tetangga kan biasanya kan urunan teman-teman ya, urunan misalnya bayarnya IndiHome-nya itu 400.000, terus yang tergabung termasuk kita selaku pemilik itu ternyata ada 4 orang ya, kita sama tetangga kita 3. Nah itu gimana nanti pembayarannya? Biasanya itu dibagi rata ya, misalnya bayarnya 400.000, 4 orang yang terkoneksi, maka dibagi 4, 100 ribuan tiap bulannya bayarnya itu. Nah itu nanti plus minus seperti apa, terus masalah yang muncul itu apa, kan saya tunjukkan ya. Nah terus di depan sini juga ada sebuah alat ya. Nah ini mikrotik teman-teman, ini mesin teman-teman, ini bukan switch up ya, mohon maaf, ini bukan switch up teman-teman. Jadi teman-teman jangan anggap ini switch up sekedar untuk membagi jaringan ya, kita bagi selesai gitu. Enggak, ini lebih dari switch up, ini sebuah mesin ya, mesin ini ibaratnya komputer, ini sebuah alat untuk istilahnya nanti saya jelaskan secara detail. Ini untuk membagi bandwidth teman-teman, jadi biar merata, biar tidak ada tidak ada yang merasa dirugikan nanti dengan alat ini. Saya tunjukkan ya kenapa kok saya review juga alat ini ya tadi. Tapi ini macamnya banyak teman-teman. Ini yang saya pegang ini adalah tipe yang light ya, tipe yang light, tipe yang murah, tapi sudah cukup lah, mumpuni untuk jaringan kecil ya, jaringan kecil. Oke, langsung aja teman-teman yang belum klik tombol yang subscribe channel saya, minta bantuan klik tombol yang subscribe ya, karena gratis. Share juga video ini, barangkali ada beberapa teman yang butuh pencerahan ya tentang ISP atau internet di rumah, yang mau di sharing ke tetangga. Oke, ikuti video ini sampai akhir, insya Allah akan saya terangkan secara umum ya, secara istilahnya itu secara bahasa orang awam ya. Oke teman-teman, jadi di sini saya gunakan laptop ya untuk menjelaskan secara gamblang, secara istilahnya itu secara orang awam ya, kenapa kok kita perlu memahami sebelum kita memutuskan untuk membagi jaringan internet kita atau bandwidth kita ke tetangga kita ya. Akan saya tunjukkan secara umum saja ya, secara orang awam, biar kita sama-sama mudah memahaminya. Oke, di sini saya sudah buat ilustrasinya ya. Oke, ini saya buat ilustrasi seperti ini ya. Jadi di sini saya punya sebuah es dawet ini ya. Es dawet ini adalah banyak ini ya, misalnya satu drum atau apa ya. Ini banyak. Nah, misalnya isinya ini isinya ini misalnya 50 liter ya, 50 liter es ya, es segar sekali ya, es dawet. Terus di sini di bawahnya ada ini ada gelas ya 100 cc, terus ini ada mangkok 300 cc, ini ada ember kapasitasnya 2 liter, dan satu lagi galon ya, galon air yang 20 liter. Nah ini adalah, kita ibaratkan 4 ini adalah user atau orang tetangga kita yang kita akan sharing internet kita ya. Sedangkan ini mangkok ini ya, mangkok es dawet ini adalah internet yang ada di rumah kita, yang akan kita sharing ya, sebesar 50 liter ya. Nah ini 4 orang ini bahwa masing-masing punya kebutuhan yang berbeda teman-teman.
Sedangkan 4 orang ini internetnya, karena kita sharing ya dari internet kita, dari ini bayarnya untuk dapatkan ini bayarnya sama. Misalnya ini 100 ya, 400 kita beli sama-sama externally, kita bagi. Nah, yang jadi masalah di sini teman-teman, masing-masing orang ini punya wadah sendiri-sendiri berdasarkan kebutuhan mereka. Yang satu si A misalnya ya, ini cuma butuh 100 cc, hanya sekedar untuk bisa merasakan aja lah. Nah si B dia 300 ya, agak lebih, kebutuhannya lebih ya, mungkin buat anak-anaknya, buat istrinya. Terus yang C ini agak lebih besar lagi, 2 liter, ini lebih banyak lagi kebutuhannya. Sedangkan yang D lebih besar lagi. Dengan membayar yang sama ya, dengan membayar uang yang sama untuk mendapatkan es dawet ini sebesar 50 liter, maka ini bisa kita asumsikan ya, maka yang paling diuntungkan adalah yang bawa galon ini ya. Terus siapa yang dirugikan? Ya yang 100 cc ya, karena dia hanya bawa gelas ya, dengan bayar yang sama dia kalah dengan yang lainnya ya. Jadi ilustrasi ini ya hampir sama dengan internet teman-teman yang di rumah, yang teman-teman memutuskan untuk di sharing ya ke tetangga, nanti dengan pembayaran yang sama ya, dengan pembayaran yang sama. Oke ya, seperti itu. Ini saya matikan dulu internetnya biar nggak ada notifikasi ya, bentar. Oke, saya matikan dulu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sebelum memutuskan membagi bandwidthnya, teman-teman harus tahu setiap orang tetangga yang akan teman-teman bagi kebutuhan internetnya itu beda-beda teman-teman ya. Ada yang hanya sekedar untuk browsing WA, sosial media ya, buka-buka gitu aja, nggak terlalu itu butuh banyak ya. Terus dia cuma 1 orang, misalnya dia sendirian, anak kos atau gimana lah, itu kebutuhannya kecil lah. Terus ada juga yang satu keluarga itu pegang HP semua ya, jumlah keluarganya 6 orang bawa HP semua. Nanti beranjak dengan ini, nah 200 liter ini teman-teman, banyak orangnya, kebutuhannya juga banyak, akhirnya dia bandwidth itu akan mengalir ke orang itu semua. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sebelum memutuskan membagi atau men-sharing koneksi internet teman-teman ke tetangga, pastikan teman-teman memikirkan ini ya, biar nanti tidak terjadi konflik antara si A, si B, si C dan si D ya, karena bayarnya sama. Nah ini ya, jadi teman-teman mohon diperhatikan ini, biar nanti tidak ada perang saudara seperti itu ya. Oke, jadi sebentar. Oke teman-teman, jadi semoga ini bisa mewakili ya ilustrasi ini ya teman-teman, sebelum teman-teman memutuskan untuk membagi ya bandwidth internet teman-teman ke tetangga, seperti itu ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke langsung ke intinya ya, jadi langsung di sini sudah saya siapkan juga pemahamannya juga ya. Jadi ini sudah saya siapkan beberapa. Nah ini saya pakai Microsoft Word biar gak sulit. Jadi ya ini saya ibaratkan ya, di sini ada ISP, Internet Service Provider teman-teman. Jadi Internet Server Provider bisa dari IndiHome, IndiBiz, Biznet, Astinet, MyRepublic ya. Terus ada Iconet, bisa bebas ya. Nah di sini ada bandwidth ya. Nah ini bandwidth ini tergantung teman-teman berlangganan, bisa 30 Mbps, bisa 20 Mbps atau lebih boleh ya. Nah di sini teman-teman nanti akan dapat modem kayak gini ya, dari ini yang sering digunakan ya. Ini saya pakai yang paling umum adalah dari IndiHome ya, ini dari ZTE, biasanya Huawei ZTE modemnya. Nah ini kecepatan itu kalau teman-teman pakai sendiri, misalnya teman-teman pakai 30 Mbps, maka 30 Mbps itu teman-teman pakai sendiri full ya di rumah ya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau dipakai terus menerus, nah ini biasanya yang kecil-kecil gini nih tipenya adalah FUP ya teman-teman. Jadi ada batas kuotanya ya, jadi kalau kuotanya sudah terpenuhi biasanya speednya turun, seperti itu ya, speednya turun ya, otomatis lambat internetnya, itu FUP. Kecuali yang teman-teman kalau misalnya pasang yang 1:1 atau unlimited ya, kelas bisnis itu 100, di atas 100 Mbps ya, itu biasanya itu unlimited tanpa batas, jadi sampai dipakai 1 bulan nggak akan turun. Tapi ya gitu,
harganya yang agak tinggi seperti itu. Jadi kita asumsikan yang sering dipakai rumahan ya yang 30 saja. Oke, jadi teman-teman kalau pasang ya IndiHome di rumah atau apa STNet terserah ya dengan paket FUP 30 MB, nah, teman-teman akan mendapatkan koneksi sebesar itu 30 Mbps 30 megabyte per second teman-teman ya. Jadi kecepatan seperti itu. Nah ini kalau teman-teman pakai sendiri ya seperti itu kecepatannya, nggak akan turun seperti itu. Nah kecuali teman-teman nanti di rumah misalnya ada dipakai 4 orang ya, pakai habis semua, maka 30 itu akan dibagi ke 4 orang itu. Nah terus sekarang misalnya teman-teman sudah memutuskan mau dibagi ya, ini saya ulang lagi. Nah di sini, nah dari 30 Mbps ini teman-teman bagi ya. Nah ini saya buatkan dibagi ke rumah-rumah tetangga teman-teman. Nah ya ini ada dipasang lagi pakai kabel ya, pakai kabel LAN itu, pakai kabel LAN ya, disambung lagi, dikeluarkan lagi pakai switch bisa ya, atau mungkin dari sini ini bisa diatur teman-teman, bisa diatur agar bisa terkoneksi semua. Ini bisa dimanfaatkan ya, port yang ada di modem bisa di open semua agar bisa diakses oleh jaringan di luar ya, pakai komputer atau disambungkan ke router kayak gini bisa ya. Ini router wifi ya, jadi ini disambungkan ke rumah, ini rumah user 1, rumah 2 misalnya, ini saya pakai kata-kata user ya. Nah ini ada user 1, 2, 3, 4. Nah saat teman-teman langsung bagi seperti ini dengan topologi kayak gini ya, dengan aturan kayak gini ya, nggak pakai aturan apa-apa langsung di loss, maka setiap user ini juga mendapatkan kecepatan yang sama teman-teman. Dia juga dapat kecepatan 30 Mbps ya, tidak dikurangi sama sekali. Sama kita kembali lagi ke ilustrasi tadi yang dapat tadi ya, satu baskom dapat tadi ya 20 tadi ya, misalnya ini 30 Mbps, maka semuanya dapat 30 Mbps ya, user 1, rumah 2, tetangga 2, tetangga 3, tetangga 4, dia dapat 30 Mbps murni. Nah ini ya, jadi kasus misalnya user 4 ini dia penggunaannya full 30 Mbps ya, upload, download ya, YouTubean, download data dan lain-lain dipakai semua. Yang lainnya yang penggunanya cuma untuk sosmed ya, WA dan lain-lain, Facebook kan, dia akan tersedot ke sini teman-teman, bandwidthnya akan dimakan ini semua ya. Akhirnya lemot, ini lemot pasti itu ya, itu pasti karena dia loss, tidak ada pembatasan. Bayangkan kalau ini dibagi lagi ya, 30 Mbps, ada user 4, user 5 dan seterusnya kayak gini, dikasih switch hub ya. Ini bukan alat ya, sekali lagi ini bukan alat pembagi manajemen ya, bukan alat kayak gini, beda ya teman-teman, ini beda, ini mikrotik teman-teman. Ini switch hub, ini hanya sebagai sharing saja, tidak ada manajemennya ya. Jadi teman-teman jangan tertipu ya, bisa buat bagi ya, bisa teman-teman. Switch hub bisa digunakan untuk membagi, tapi tidak ada manajemen bandwidthnya ya, tidak seperti mikrotik yang satu yang tadi di awal video, beda ya. Bisa membagi, bisa, cuma nanti aturannya kayak gini, semakin banyak user yang tersambung di modem kita, maka kalau kita nggak atur, maka ya ketidakadilan bandwidth masing-masing user akan terjadi, pasti itu kepastian, itu pasti itu ya, keniscayaan. Makanya teman-teman tolong ini diperhatikan sebelum teman-teman memutuskan men-sharing internet teman-teman di rumah ya. Oke, terus bagaimana saran saya ya, kalau misalnya kepengin sama-sama adil, nah karena masing-masing user itu punya kebutuhan yang beda-beda teman-teman ya, masing-masing user punya kebutuhan internet yang beda-beda. Nah ini ya kita tambahkan alat namanya mikrotik tadi yang saya bawa tadi dari video di awal, kita tambahkan sebuah alat di sini. Jadi setelah dari internet kan masuk ke modem teman-teman, nah ini kita arahan ke router board mikrotik. Nah ini alat ini bisa membagi tergantung kebutuhan internet user yang akan tersambung ke jaringan kita. Nah contoh ya, ini contoh ya, misalnya user 1, nah ini belum saya bagi ya. Nah misalnya ini saya ganti ya, misalnya ini dia cuma butuh 5 mega karena dia sendirian, cuma satu orang di rumah, cukup 5 mega juga cukup cepat ya, ya sudah kasih 5 mega. Nah yang satunya ini 10 mega, nah 10 mega, yang satu 5 mega lagi, yang user 3. Nah kayak gini ya.
maaf 5 mega ya. Bentar. Nah yang satunya ini 10 mega, pas teman-teman. Nah jadi tidak ada namanya nanti saling rebutan bandwidth teman-teman, ini rata karena ini berdasarkan kebutuhan. Nah bandwidth ini tidak akan mengganggu bandwidth di orang-orang yang lainnya. Dia kalau sudah 10 mega dapat 10 mega, nah ini bisa kita tarik istilahnya tuh urunannya tuh nggak sama ya. Jadi kalau kebutuhannya cuma 5 mega ya kita tarik agak murah teman-teman ya, iurannya user ini nggak terlalu mahal. Nah misalnya ini cuma butuh 5 mega ya 50.000 aja. Nah seperti itu ya. Oh ini 10 mega kita tarik 120 ya, agak mahal karena dia dapat bandwidth yang lebih besar. Nah seperti itu ya. Jadi teman-teman caranya seperti itu. Nah, jangan khawatir, pasti ini sangat worth it ya, hati adil ya menurut saya ya, dan menurut teman-teman yang mungkin bermain di RT RW net ya. Inilah cara untuk istilahnya itu merata ya, biar merata pembagiannya, tidak saling rebutan bandwidthnya. Seperti itu teman-teman ya. Ya video ini saya buat karena memang ada beberapa user ya yang mengeluhkan seperti itu. Saya jelaskan bolak-balik, pokoknya saya tambahkan router mas, saya tambahkan switch hub kayak gini ya, sudah saya bagi ya, pokoknya bisa koneksi. Nah orang-orang seperti ini orang-orang yang istilahnya itu teman-teman yang belum ya, aslinya paham, bisa sharing bisa, cuma masih belum paham resikonya nanti kalau ada yang lemot, ada yang ya istilahnya dirugikan, pasti dikomplain jenengan seperti itu. Nah terus kalau lemot, kalau pakai jaring ini lemot, terus apa kalau teman-teman nggak paham cara baginya ya, solusinya cuma satu, nambah bandwidth ya, bandwidth internetnya ditambah ya, misalnya dari 30 ditambah jadi 50 Mbps ya, ini yang 30 ini ditambah 50 biar nggak lemot. Nah itu nggak menjamin teman-teman, sekali lagi itu nggak menjamin ya, nggak menjamin karena nanti 50 MB juga akan tersedot ke orang-orang, ke user yang penggunaan ekstrim, butuh data yang besar. Jadi nggak ada gunanya lah kalau teman-teman mengupgrade kecepatan internet dari provider ya, ISP-nya. Percuma karena belum dibagi merata dengan alat yang namanya mikrotik. Mikrotik itu banyak ya tipenya ya. Yang saya pegang tadi yang ini yang murah teman-teman, ini yang murah. Tapi untuk kecil ya, untuk kalangan kecil ini sudah cukup ya. Ini RAM-nya 32 MB sudah cukup kencang ya, sudah cukup mumpuni. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan istilahnya terpaku ke sini, asalkan sudah saya pasang switch hub ya, sudah bisa ini kita sharing ya bisa. Cuma ya, kayak orang beli cendol tadi ya, beli dawet tadi, satunya bawa gelas, ada satu orang lagi yang kebutuhannya banyak mungkin buat satu rumah, dia bawa galon, nah ambilnya, bayarnya sama-sama rata, bayarnya belinya sama harganya. Akhirnya apa ya, ada yang dirugikan seperti itu ya. Jadi ini sebagai penekanan bagi teman-teman ya, karena memang ada user rumahan yang ke kami terus mohon maaf agak sedikit kurang paham ya. Jadi dianggap ini sudah cukup ya, ini sudah cukup, sama seperti mikrotik. Oh salah Anda, ini hanya switch hub ya, hanya switch hub, dia tidak punya manajemen data, nggak punya manajemen bandwidth, dia hanya menyebarkan gitu aja ya. Sama halnya dia itu seperti kran ya, hanya menyalurkan saja, tidak ada manajemen, nggak ada stop krannya, tidak ada oh ini kamu dapat bandwidth berapa tuh, nggak ada. Ini cuma hanya sekedar membagi saja. Beda dengan alat ini teman-teman, ini mikrotik, ini dia sudah bisa mumpuni ya, dibagi per user, terus per orang bisa ya. Jadi HP per HP misalnya tadi pakai ini ya, terus koneksinya per orang itu bisa kita batasi teman-teman, jadi nggak sampai mengganggu koneksi orang yang lain, itu bisa pakai alat sekecil ini ya. Terus ini juga ya memang mahal ya,
harga ini, harga Mikrotik ini dengan harga SweetUp ya jauh beda. Ini cuma 75.000, 85.000 ya yang 5 port ini teman-teman. Ya, nggak sampai 100.000 teman-teman. Tapi begitu cuma sharing aja. Sedangkan ini teman-teman, harga ini ya, alat ini 4 kali dari harga ini teman-teman. Ya, 4 kalinya. Ini ya, ini saya dulu beli pertama ya, saat muncul launching Mikrotik ini ya, itu 400.000 ya, hampir 400.000, 385 kalau nggak salah. Nah, 4 kali lipatnya ya, tapi dia sudah punya fitur manajemen bandwidth ya, beda dengan ini ya. Kalau ini murah tapi ya tadi, kalau dengan sudah pakai alat ini dikomplain sama user yang lain ya, jangan salahkan alatnya ya, jangan salah alatnya, karena ini alatnya bukan untuk manajemen bandwidth, hanya sharing internet, sharing koneksi, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih belum paham ya, teman-teman bolak-balik video saya ini biar teman-teman paham, tidak terjadi salah paham antara user yang teman-teman bagikan koneksi internet itu. Seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau mungkin ada salah kata dalam video ini. Ini penjelasan saya, ini penjelasan awam ya, orang umum ya. Jadi semoga dapat diterima dengan ilustrasi-ilustrasi yang sudah saya jelaskan dari awal tadi. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami teman-teman ya, biar teman-teman sama-sama enaknya, sama tetangga nggak sampai nggak enak ya, nggak sampai saling mengenakkan lah. Jadi memang kalau kita sudah punya keputusan membagi jaringan internet kita ya, harus kita apa ya istilahnya tuh, kita sadari resikonya ya, nanti seperti apa kalau nggak kita siasati dari awal dengan alat-alat kayak gini ya. Tunggu saja pasti ada komplain, kenapa kok lemot. Nah, ini internetnya berapa mega ini kok lemot ya, padahal ya teman-teman nggak pakai alat seperti ini, cuma di sharing gitu aja, dibagi gitu aja, tidak kita manajemen. Ini sering terjadi di masyarakat, di kampung, di perumahan itu ya, karena memang kebutuhan internetnya tuh biar anaknya nggak cari warnet, anaknya nggak sampai cari warung kopi ya, nggak cari tempat wifi gratis ya, maka orang tuanya membelikan ikut sharing internet dengan tetangganya, nggak pakai alat ini, dibagi aja. Akhirnya apa? Bayari sama-sama kok, punya saya lemot. Nah ya seperti itu, punya dia banter cepat kecepatannya lah, itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Nah, jadi ini pengalaman ya, jadi mohon teman-teman dipikirkan dulu sebelum memutuskan untuk membagi jaring internetnya. Nggak apa-apa sebenarnya, dibagi, di sharing nggak masalah ya. Asalkan teman-teman tidak kelas yang tinggi ya bandwidthnya ya, misalnya 100 Mbps dari Telkom dibagi, itu kalau di atas 100 Mbps teman-teman biasanya ada pernyataan ya, tidak boleh diperjualbelikan. Kalau yang kecil-kecil gini mungkin tetangga, patungan boleh teman-teman, insya Allah boleh, seperti itu. Oke, demikian dari saya, semua bermanfaat. Sekali lagi kalau ada salah kata dalam penyampaiannya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.